Saudara, hari-hari ini, minggu-minggu ini kita sedang belajar untuk em, bukan hanya mengintrospeksi diri, tetapi kita sedang minta Tuhan untuk menyembuhkan setiap kecacatan dan kekotoran dalam hidup kita. Saudara, pada saat saya menyiapkan firman untuk hari ini, Tuhan hanya mengingatkan saya akan suatu rema yang Tuhan berbicara mungkin sebulan atau 2 bulan lalu. Mari kita buka sama-sama di 2 Samuel 4 ayat yang keempat. 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Kita mengenal ada seorang anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Jadi dia dalam satu hari dia menjadi anak panti dan dia kehilangan kakeknya juga dalam satu hari yang sama. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara, dalam bahasa aslinya ini artinya terpukul dengan keras, pincang, dislocated atau ada tulang yang tidak pada tempatnya, karakter yang tidak pada tempatnya. Tetapi ada satu bahasa yang saya suka, dia juga memiliki kecacatan di roh. Saudara, seberapa banyak kita ini juga sebenarnya sama seperti Mephiboset. Kita cacat. Baik itu karena pukulan, baik itu karena kejatuhan, baik itu karena kita lahir sudah memang cacat. Baik cacat di tubuh, cacat di jiwa, ataupun juga cacat di roh. Saudara, banyak orang berpikir yang namanya sakit itu hanya sakit di tubuh. Selama beberapa hari ini ada jemaat pasukan yang membawa adiknya yang maaf kata cacat dan harus digendong dari lantai dasar sampai ke paling atas. Beliau tidak bisa berkomunikasi dengan jelas. Ada banyak kelainan dari DNA-nya. Tetapi yang saya juga lihat adalah kita juga banyak yang cacat. Mungkin bukan di tubuh. Secara di tubuh saudara bisa jalan sampai ke lantai 5 dengan sempurna. Tetapi di jiwamu cacat. Tetapi di rohmu cacat. Mari kita lanjutkan. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepada kamu oleh karena Yonatan. Karena sebuah perjanjian anak ini diselamatkan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 2 Samuel 16. Kemudian Absalom memberontak dan Daud diusir dari istana. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketur roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanya raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja. Ayat yang ketiga, kemudian bertanyalah raja, di manakah Mephiboset, anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Ini Ziba membohongi Daud. 2 Samuel 19, kemudian Daud kembali ke istana. Juga Mephiboset menyosong raja. Ia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya. Ayat yang ke-26. Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Tapi ayat yang ke-29, tetapi raja berkata, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Nah, saudara, singkat cerita, Mephiboset ini adalah seorang yang mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Raja Daud, maaf.
Dan beliau makan sehidangan bersama Daud. Tetapi kemudian ada sebuah peristiwa yang membuat Mephiboset kehilangan segala sesuatu. Termasuk semua harta warisan. Dan seumur hidupnya dia tidak diusir dan dia hanya makan sehidangan dengan Daud. Nah, saya akan cerita berapa bulan waktu Tuhan menceritakan tentang ayat ini. Hari itu saya sedang kesal, saudara. Kenapa? Karena di unit kami bukan hanya rock ya, tetapi Rosemary, ada rock, ada security, ada BMN, ada radio. Kami ini punya orang sangat banyak. Bahkan saya sempat menghitung hanya yang komitmen untuk menjadi full timer saja ada 100 orang. Rosemary secara utuh. Tetapi saya ini coba menghitung seberapa banyak mereka yang berguna. Dan seberapa banyak yang tanda kutip mereka tidak berguna. Meskipun di Alkitab ditulis hamba yang tidak berguna, hukumannya adalah dibuang ke tempat yang paling gelap. Cuman karena kita ada hukum belas kasihan, jadi kita tetap mengadakan mereka. Dan saya coba hitung minimal di Rosemary saja itu sekitar 20-40%. Itu hanya menjadi, maaf bahasa saya kasar, hanya jadi benalu di dalam unit. Mereka mendapat PK yang sama, mereka ada di grup yang sama, tetapi mereka tidak ada sumbangsihnya di grup. Saya coba berkata, ayo kita ada, saudara tahu Mahanaim itu banyak kegiatan nih. Setiap minggu dapat doling, dapat penginjilan, ini jahit jubah dan lain sebagainya. Ini bikin pengumuman, oke sekarang kita perlu jahit jubah, jahit kemeja. Siapa yang bisa buat? Nanti yang balas akan itu lagi, itu lagi. Oke ini ada doa jam segini, nanti yang balas akan itu lagi, itu lagi. Yang isinya isi cawan, oke ini ada tim mau ke Krakatau, ada tim mau ke Kinabalu. Siapa yang bisa isi cawan? Nanti yang datang doa itu lagi, itu lagi. Kalau saudara lihat di BMN akan ada hari-hari, doa pagi. Saudara akan melihat ada hari-hari di mana kameramennya belum siap. Itu berarti yang tugas itu lagi, yang selalu telat lagi. Nanti giliran si A yang tugas pasti on time. Saudara jam 7 kurang 10 semua kamera sudah siap, streaming tidak ada masalah. Nanti kan semua dijadwal. Nanti kalau kameramennya dia pasti jam 7 belum siap. Nanti kameranya masih gak siap lah, colornya gak balance lah semuanya. Dan nanti saya dan semua orang-orang yang sudah datang harus ribet lagi semuanya. Dan saya ini ngeliat gini, saya bilang ke Kesha, Kes ini orang-orang itu nyebelin sekali ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang ini, di Alkitab, kita akan belajar sama-sama. Saudara akan melihat ada barisan orang-orang cacat dari suku Benyamin. Termasuk Mephiboset ini juga keturunan Benyamin. Dan kalau saudara mengerti sejarahnya, Benyamin itu memang keluarga cacat, suku cacat. Kalau semua kakak-kakaknya kerja di ladang, Benyamin ini akan dikekepin di rumah. Dia memang anak yang paling tidak terdidik dari semuanya. Yusuf memang anak yang dimanja. Makanya Tuhan bawa dia sampai ke Mesir. Mendapat didikan dari bangsa yang paling keras. Tetapi Benyamin di saat seluruh kakak-kakaknya pergi ke Mesir, dia tetap di rumah. Pengangguran. Makanya pada saat ada pemerkosaan di Gibea dan seluruh suku Israel berkata, serahkan orang yang jahat ini serahin. Paling berapa? 10-20 orang kita hukum mereka. Berkumpullah seluruh Benyamin untuk memerangi kakak-kakaknya. Memang tidak terdidik dari sananya. Dan singkat cerita satu suku dihabisi. Dan singkat cerita di Alkitab ditulis, kumpulkanlah semua orang bejat. Nanti ada acara festival, ada acara Israel, ada perempuan-perempuan menari. Biarlah semua orang-orang bejat ini memperkosa mereka. Anak-anaknya jadilah suku Benyamin. Saudara bisa bayangin? Itu suku Benyamin, fatherless. Isinya keturunan pejinah, keturunan pembunuh semua. Jadilah suku Benyamin, jadilah keluarga Saul, dan jadilah barisan cacat suku Benyamin. Nah, saya lanjut. Kemudian saya ini bilang ini, Tuhan ngajarin ini. Tetapi ada orang-orang yang memutuskan menjadi Mephiboset. 2 Samuel 19, boleh kita ulang sedikit. Hari itu Mephiboset tahu bahwa Raja Daud meninggalkan istana. Mephiboset ini timpang kedua kakinya. Jadi tidak bisa berjalan. Saudara maaf, tanpa menyinggung.
Di sini ada orang-orang yang timpang kakinya. Minimal saya melihat ada beberapa orang pakai kursi roda, ada oma juga, ada dari pelangi yang stroke, maaf. Tetapi setiap minggu dia bisa naik ke atas. Tetapi Mephiboset berkata, "Hai Ziba hambaku, persiapkanlah keledai." Dan begitu keledainya dibawa lari, dia memutuskan tetap di istana. Ini mengikuti dosa ayahnya. Di saat Yonatan diajak Daud pergi ke padang gurun, Yonatan berkata, "Oke Daud, aku mencintaimu, mari kita mengikat perjanjian. Ayahku akan dibunuh, kamu akan jadi raja. Tolong jagai keturunanku. Tetapi kalau pergi ke padang gurun, aku gak ikutan." Dan sekali lagi, Mephiboset memilih ada di istana. Loh, bagi saya bilang gini, guys, kalau saya jadi Mephiboset, mau cuman pakai 2 tangan, saya ngesot. Masa iya cuman ada 1 keledai kamu punya? Masa iya kamu cuma punya 1 hamba? Ngesot lah. Tapi Mephiboset memilih untuk menjadi cacat. Loh, alasannya jelas. Pelanailah keledai untuk aku pergi bersama-sama. Sebab aku timpang. Loh saudara, saya mau katakan semua saudara yang ada di ruangan ini, kita timpang kok. Apakah menurut saudara saya tidak timpang? Saya timpang, saya cacat. Sebutkan kesalahan apa yang tidak ada di dalam keluarga saya. Saya ini baru sangat sadar saat saya melihat anak saya, baru 11 bulan. Dia bisa tahu mana mantan saya, saudara. Dan dideketin. Saya ini berkata, minimal kamu generasi yang lebih baik lah. Lagi nari, dia tahu mana yang mantan-mantan bapaknya. Dilirik main mata, dikedipin. 11 bulan. Lagi nangis, mantan saya datang, minta gendong, kenal aja enggak. Dan saya itu baru bisa ngelihat, iya saya bapaknya separah itu. Belum lagi kalau Elion sudah marah, persistensinya sama saudara. Beliau itu kemarin ke Australia, saya itu melihat bagaimana anak ini punya keteguhan hati. Kalau Miel nangis itu setengah jam 20 menit gak nyampe, dia akan menyesal dan capek sendiri. Bapaknya ini keras kepala. Jadi kalau anak saya nangis saya gendong, enggak ya enggak. Mau nonton enggak ya enggak. Ya udah kita gendong aja. Dia nangis saya diem. Mau berapa? 10 menit, 20 menit. Ayo saya jabanin. Mau gendong ayo. Mau nonton. Mau ngerengek, guling-guling saya liatin. Saya itu sekeras kepala itu. Saudara bisa bayangin perjalanan dari Malaysia ke Sydney 8 jam. Elion tuh enggak mau duduk di pesawat. Mungkin pesawatnya terlalu murah. Karena waktu pulang pesawatnya lebih mahal, dia mau duduk saudara. 8 jam. Enggak ya enggak. Pokoknya saya nggak mau duduk. Jadi sepanjang pesawat, delay 2 jam, kami duduk kan. Karena kan nggak tahu pesawatnya jalan kapan. Begitu udah terbang, itu kami gendong gantian. Joy 1 jam, Kenny 1 jam, Mamai 1 jam. Terakhir pagi saya 2 jam. Gendong aja gini. Kalau duduk dikit, sandaran dikit nangis. Saking capeknya saya ngumpet di kamar mandi saudara. Ya udah duduk tuh di kamar mandi. Kloset. Karena nggak mau di tempat duduk. Dan saya ini bisa ngeliat, ini keras kepalanya. Bisa bersaing sama bapaknya. Dan saya ini ngeliat gini, iya ya. Saya pun sekeras kepala itu. Itu cacat gak? Cacat kok. Saya ini waktu saya lebih muda, SMP, SMA. Ada satu kalimat yang saya tidak pernah bisa lupa. Kokoh saya itu bilang ini, Coach Steven tuh bilang ini. Jos, main game kan, kalau main game itu kan ada statistiknya. Misalnya kecepatan dia akan runcing gitu ya. Atau misalnya dia pertahanannya kuat, dia runcing ke sini. Koko saya bilang, Jos kamu tuh apa sih? Nari gak bisa. Khotbah gak bisa. Apa? Main musik gak bisa. Nyanyi gak bisa. Main bola kalah. Kamu tuh ini bunder. 0 maksudnya. Apakah itu tidak berarti saya cacat? Cacat kok. Saya bisa melihat bagaimana yang lihat dari 2 anak saya, tingkah laku saya. Sangat banyak yang cacat. Saudara bisa tanya ke Obed.
Dari semua penari-penari yang dulu ya. Salah satu yang penarinya paling buruk ya saya. Saya masih ingat ada Timothy dengan Gabriel, dengan Gaby. Itu narinya paling bagus. Ada Ebit, ada Evel, ada Dauna, itu kan angkatan-angkatan saya. Ada Ica. Semua bisa ngangkat-ngangkat, semua bisa bagus. Nanti Kak Obed akan angkat Keisha, ini loh Jos gampang kok, bisa kok. Saya angkat gak kuat, nggak bisa. Badan saya terlalu tinggi lah, kaki saya gak balance lah. Saya pernah keseleo lah waktu kecil. Jadi secara tubuh ini saya gak balance. Pundak saya tinggi sebelah kalau saudara liatin. Bahu yang kanan lebih turun, karena waktu dulu sering angkat-angkat pundak. Gak balance, dislocated, cacat di roh, cacat di karakter juga sama. Tapi di Ibrani 11 ayat yang 21, Yakub pun cacat. Tetapi dia memilih bersandar pada kepala tongkatnya. Nah mari kita lihat ada orang-orang dari Benyamin yang sama. Hakim-Hakim 3 ayat 15. Saudara harus tahu Benyamin itu artinya the son of my right hand. Saya coba baca, secara DNA Benyamin itu tidak ada yang kidal. Jadi kalau ada Benyamin yang kidal, padahal namanya aja the son of my right hand, saudara tahu bagaimana mereka terpinggirkan dan terkucilkan. Karena mereka cacat. Tapi di Alkitab ditulis gini, lalu orang Israel berseru, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat Ehud, orang apa? Benyamin. Dan saudara tahu dia menaruh pedangnya di tempat yang tidak sama seperti orang lain. Orang lain mungkin taruh di kiri, begitu pemeriksaan X-ray, masuk ketemu raja, semua dicek bagian kirinya. Dan tidak ada pedang. Kenapa? Pedangnya ditaruh di sisi yang lain. Ada orang-orang cacat yang memutuskan untuk tidak hidup sebagai orang cacat. Tetapi ada orang yang cacat, tetapi dia memilih untuk tetap hidup sebagai orang cacat. Dan bangga sekali kalau bisa makan sehidangan dengan raja. 20-40% unit yang ada di bawah saya. Ini termasuk ke penari-penari Hananel. 40% cuma jadi Mephiboset yang makan sehidangan dengan saya. Saya harus tetap keluarin ongkos buat mereka. Tetapi tidak ada sumbangsih. Sekarang coba saudara cek hidupmu sendiri. Apa sumbangsimu untuk kerajaan Tuhan? Ada gak? Kalau saudara di PK senang dan saudara berkata, oh berarti aku diberkati. Mephiboset pun makan bersama raja. Tetapi dia cacat. Punya harta enggak, punya ladang enggak, punya pekerjaan enggak. Saudara bisa bayangin gak Mephiboset kerjanya setiap hari ngapain? Belum ada kursi roda menurut saya. Setiap hari digendong. Kayak Ismail. Umur sudah 12 tahun digendong sama mamanya. Itu orang cacat. Dan memilih sebagai orang cacat. Maafkan saya bahasa saya kasar. Tetapi di sini ada orang-orang cacat secara fisik. Dan mereka ada di tempat ini. Mereka tidak menerima kecacatan mereka. Betul? Boleh saya minta dengan hormat saudara yang pincang, saudara boleh bangkit berdiri. Saudara yang jalan susah, oma-oma, boleh saya minta bangkit berdiri. Ini kakinya satu saudara. Ada satu yang kena stroke, mungkin di lantai 4. Ah ini dia. Stroke. Naik ke lantai 5. Setahu saya nggak tahu tapi kayaknya datang 3 kali. Selama seminggu atau 2 kali ya, ketemu saya pokoknya. Datang. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk. Ada juga yang digendong. Benar-benar cacat. Ada di tempat ini. Oh ini. Tidak punya kaki. Nyampe juga. Saya suruh berdiri gak bisa. Pantesan dari di sini. Ada kakinya tapi lemah dari pinggang. Nyampe ke atas. Dan saya punya orang-orang yang tidurnya di gedung sebelah. Datang aja enggak. Tidur aja numpang. Dibangunin gak mau. Saudara bisa bayangin gak? Ada yang matanya satu, datang di sini.
Dan saya melihat gini, ada orang cacat yang memutuskan jadi cacat. Dia memang, dan kita ini orang yang sudah terlanjur mengikat perjanjian. Saudara anggap, jadi saudara, oh enggak, saya masih berguna makanya saya enggak dipecat. Enggak. Saudara terlanjur mengikat perjanjian aja. Kalau enggak orang tuamu. Makanya saudara tetap makan sehidangan sama kita. Saudara bisa bayangin. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Kalau menurut ini tangan kanan mereka cacat. Entah kepotong lah, entah lemah lah, entah stroke lah. Entah mungkin kerdil lah, saya gak tahu. Dan setiap mereka mengumban dan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Mereka ini latih. Saya coba nulis pakai tangan kiri aja gak bisa. Susah. Dan saya gak pernah melatih memang. Tapi orang-orang ini mereka tidak mau cacat. Mereka tidak mau timpang seumur hidupnya. Makanya ibuin buat pelatihan demi pelatihan. Pelajaran demi pelajaran. Niatnya itu supaya apa sih? Supaya saudara itu berjuang melatih tangan kirimu. Saudara gak bisa nyanyi, makanya jadi penari. Itu salah satunya saya. Kalau saya jago nyanyi ya saya MOG bukan penari. Saya udah pakai baju yang paling rapi hari ini. Saya penari, ya saya akan khotbah dengan baju nari saya. Banyak orang suka bilang, Jos, kamu tuh kan sekarang khotbah. Gak mau tak kamu tuh pakai baju yang rapi duduk di kursi kehormatan. Enggak, saya kan nari. Saya penari, khotbah saya jelek. Nari saya pun jelek. Tapi saya tidak akan membiarkan tangan kiri saya nganggur. Saudara mau ngomong apa lagi? Saudara bisa lihat keluarga saya lah. Saya paling lihat tuh Kesia. Karena paling gampang juga kasih contohnya. Kemarin berapa hari lalu kami bercanda-canda. Saya lupa konteksnya apa. Cuman tiba-tiba kami ngetawain Kesia banyak. Kami bilang, Kes, ingat gak dulu kamu tuh pakai baju udah belang-belang udah kayak apa gitu. Celana pink, sendal kuning, jaket hijau, tas oranye gitu. Terus saya bilang, ya makanya kan kalau sekarang sih udah cantik semua juga mau jadi menantu yang mau jadi suaminya. Lah lihat dulu lah. Saudara bisa bayangin ya, dia itu dulu ngeri saudara. Saya gak ngomong galaknya lah, kita ngomong yang di tubuh aja. Saya gak ngerti lah, ya pinjam make-up ya. Nih, karena sekarang luar biasa saudara. Make up gak bisa. Oh ya gara-gara omongannya itu waktu itu. Ya dia pernah di make upin hijau katanya matanya. Apa? Eyeshadow. Eyeshadow pernah dia pakai eyeshadow hijau. Bibirnya merah merona gitu. Saya bilang, kok kamu kaget orang setiap hari kamu begitu? Saya bilang gitu. Orang dulu kamu gitu kalau nari. Mukanya putih. Kesia itu kan gak terlalu putih ya orangnya. Mukanya tuh putih kayak Ginsha Jepang. Putih. Tasnya oranye. Celana pink. Sepatu oranye tapi beda oranye. Aduh mata saya tuh pedis banget. Ini apa sih? Kalau dia pergi pelayanan bareng, kadang celananya tuh pinjam celana saya yang dibuatin Bu Yusak. Jadi celananya tuh gombior gede. Bajunya baju dia ketat. Kan dia dulu kurus banget. Saya bilang, kayak lu tuh mau terbang kemana kok kayak roket. Saya bilang gitu. Celananya gede, bajunya celana biru, baju apa, wah berantakan banget. Saudara tahu, hari itu dia diputuskan. Kesia kamu akan jadi menantu Bu Iin. Dan saudara tahu, beliau itu membiarkan dirinya, bahasa saya dibacokin dengan semua pemimpin. Dia ketemu Ibu Ruth, ketemu Bu Iin. Dan saudara tahu, fashion designernya dia, Ibu Wenda. Dulu kan hari itu saya tinggal di rumah Pak Ming dan Bu Wenda. Bu Wenda itu kan selalu matching dari atas, dari ujung rambut, dari jambulnya sampai ke sendal. Itu matching semua, saudara. Tasnya semua matching. Saudara tahu dia tuh ditenteng ke mall. Ini loh, ini matching, ini enggak. Saudara pikir gak sakit digituin? Belum semua omongan pemimpin. Lu pijak apa mata lu ya? Ini tuh gak matching. Dibeliin baju-baju. Ini yang matching, ini enggak. Ini matching, ini enggak. Sampai kami bercanda sama Debo. Kan Debo tuh dulu yang sekamar sama dia. Ci, ini loh Ci, ini ada sendalku. Sendal Debo tuh banyak, mereka satu ukuran. Tasku juga banyak. Ci, minimal tas sama sendal sama lah Ci.
Dia ngambil biru, itu beda. Tasnya biru dongker, satu apa, nggak matching. Tapi dia membiarkan dia dilatih sampai matching. Dan saya masih ingat satu pelatihan sama saya. Saya udah gak sanggup ngajarin dia fashion. Cuma saya ngajarin gini. Setiap kali salah, minta maaf. Saya itu kan orangnya galak, saudara. Udah pacaran kan, pacaran tuh udah kayak wajib militer buat saya gitu ya. Saya ngomong gini, kalau pacaran ini tips buat semua adik-adik saya yang belum menikah ya. Kalau pacaran tuh jangan I love you. Udah tahu dia cinta sama lu, udahlah. Cuman ngomong, saya tuh ngomong gini. Guys, kalau kamu lagi marah, pengennya diapain? Oh kasih aku waktu aja, oke catat. Kalau kamu Jos, oh ya saya gini. Apa aja yang bisa buat kamu marah? List, di list. Oh saya lapar, ini. Oh ya kalau saya udah gak on time, saya pasti deg-degan. Oke apalagi? Ini, dicatat. Jadi kami tuh pacaran udah kayak interogasi tahanan saudara. Dan saya harus bilang gini, guys, pokoknya kalau kamu salah, kamu minta maaf. Kalau aku salah, aku minta maaf. Dan dulu kalau Keisha minta maaf itu kalau dia minta maaf, dia akan nangis. Dan kalau dia nangis, dia akan nutupin. Kan naik mobil kan, dia akan nutupin. Karena dia gak mau kelihatan dia nangis. Kalau saya lagi kumat, buka, gue mau lihat tuh nangis. Ya, gak ada yang jelek dari lo nangis. Bertobat itu bagus. Sekarang yang nangis. Kok keras banget? Iya. Tapi itu melatih. Apalagi semua. Jos kamu gimana kalau di rumah? Mau makan apa? Oh kalau saya makan terserah apa aja. Kami catering, oh ini promosi ya. Saya catering dengan Sein, keluarganya Christian. Makannya enak, mau dari Cina, Jawa, terserah saudara. Saya makan apa aja, mau dari makanan kulkas, microwave, makanan dingin pun saya makan. Kadang udah di microwave 3 jam yang lalu, saya ketiduran, baru makan, udah dingin, saya juga cuek, saya juga gak tahu itu rasa apa gitu. Saya makan aja. Tapi kalau Keisha, oke, pokoknya harus panas. Dia kan Cina totok, pokoknya ini. Saya gak suka es batu, saya gak suka yang terlalu panas. Saya pokoknya kelainan dari Yesus cuma satu nih. Saya suka yang suam-suam kuku, saya bilang. Gak panas, gak dingin. Ya udah setiap kali makanan, saudara bisa bayangin. Di microwave itu gak sampai panas. Cuma setengah. Terus ditaruh. Itu yang saya makan. Nah kalau Keisha gimana? Saya catat. Dan dia melatih tangan kirinya. Sampai hari ini. Kalau di rumah kadang dia kumat lah. Kadang gak matching dikit ya udah saya cuek juga. Cuman kalau ke Mahanaim itu hampir selalu proper lah. Wah dulu celananya, ya saudara udahlah saya gak usah ngomongin lagi lah. Tapi ada orang-orang tidak terima kalau dia cacat. Saya punya anak yang tidak teliti. Dia melatih dirinya sampai teliti. Saya punya orang yang gak ngerti bikin PowerPoint. Dia melatih dirinya sampai bisa bikin PowerPoint. Saya bilang enggak, saya gak suka. Warnanya gak cocok. Ini gak simetris, setengah. Ini kata-katanya gak pas. Ini spasinya kurang. Saya itu orang yang spasi huruf besar, huruf kecil tuh terganggu sekali. Enggak, ini enggak pas. Titik itu harusnya sebelum ini. Keisha itu kebalikan dari saya. Keisha yang benar-benar gak ngerti huruf besar, huruf kecil. Jadi kalau bikin deklarasi di kamar mandi, ketahuan siapa yang buat. Kalau Keisha, semua huruf besar, huruf kecil udah kayak orang chat zaman dulu yang alay-alay itu loh saudara. Saya rapi semua. Dan saya ini cuma ngeliat gini. Ada orang-orang yang tidak mau hanya jadi Mephiboset. 1 Tawarik 12 ayat yang kedua. Ada pasukan Daud. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dari mana? Dari tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu adalah saudara sesuku Saul dari orang sama-sama cacatnya. Tapi sekali lagi dia melatih. Hari ini saya nggak tahu saudara ini bawaan cacatmu apa. Saya cacat di karakter. Saya cacat di roh. Saya cacat di tubuh, di jiwa. Dulu setiap kali main futsal teman-teman penari tahu. Hampir selalu saya keseleo. Saya latih sampai saya nggak keseleo lagi. Karena ternyata untuk badan setinggi saya, ototnya kurang atau apa di kaki dan lain sebagainya. Saya latih. Tapi ada orang-orang yang, ya saya ini kalau kena angin demam. Nanti kalau angkat-angkat dikit lemes. Saudara tahu anak saya ini dua-duanya alergi seafood. Mamahnya tuh hebat. Kalau ada seafood di atas meja, kasihin. Sampai kebal itu anak.
Kasihin udang yang paling tidak fresh, makan nih. Nanti bentol semuanya. Obatin, nanti ada seafood, kasih lagi. Sampai kebal katanya, sekarang belum. Saudara bisa tahu, lagi sakit bawa nari. Elion batuk, dimaki-maki sama mamahnya. Karena mamahnya tuh kan lebih sensitif sama Elion. Padahal udah janjian, tidak ada anak papa, anak mama. Tetap aja dia. Anak mama gitu kalau Elion. Kalau Mia sakit dia gak apa-apa sembuh-sembuh katanya gitu. Kalau Elion batuk, wah bisa uring-uringan. Dimarahin, Elion doa. Saya ini melihat gini ya. Apakah berarti keluarga kami ini lebih sehat? Enggak. Apakah keluarga kami ini lebih hebat? Enggak. Saya mau cerita. Ini promosi yang kedua. Saya ini selalu kalau potong rambut tidak di tempat yang lain. Banyak orang menebak, wah potong rambut Joshua ini bagus, pasti di mall. Dan saya tuh potong rambut selalu di Buah Badam. Selalu, saudara tanya yang motongin saya. Selalu di Buah Badam. Tapi potongan Buah Badam itu Chinese sekali. Cina sekali. Ser, head, selesai. Kotaklah rambut saya. Kok bisa bagus Pak? Iya di rumah saya makeover sendiri saudara. Tapi saya selalu di Buah Badam. Dan saya ini gini, saya bilang salah satu anak. Ini setiap kali saya potong rambut, saya butuh waktu untuk merenung harus di gel gaya apa supaya rambut saya gak kelihatan jelek. Bukan cuman karena saya nanti jadi jelek, tapi nanti Buah Badam dianggap jelek. Gimana ya caranya? Saudara tahu akhirnya saya ngambil keputusan. Udahlah, kuliah aja lah kamu. Ada satu anak saya sekolahin di Rudi atau di mana gitu. Khusus potong rambut. Udah lu jangan potongin rambut gue, nanti kalau jelek gue marah. Tetap Buah Badam yang potong, kamu yang nyuruh-nyuruh saya bilang. Dan saya bisa melihat ya, itu respon. Saudara kan ada yang gini ya, udah gak bisa, dikasih tahu marah. Udah cacat, seneng makan cuman semeja. Ya udah, ya aku cacat, aku miskin terus mau apa? Puji Tuhan, aku bisa ke bangsa-bangsa, gak nabur, puji Tuhan. Saya enggak. Gimana caranya? Kalau hari ini kita subsidi 50%, minimal tahun depan kita subsidinya lebih sedikit lah. Gimana caranya? Ya mikir, baca buku. Saya pernah buka restoran dan bangkrut. Pernah. Dan saya tidak malu mengakuinya. Saya ngabisin 10 buku dalam 3 bulan. Setelah kejadian bangkrut, saya punya 3 restoran lagi setelah itu. Dan tidak ada lagi yang bangkrut. Saudara bisa bayangin? Dan partner bisnis saya tidak pernah membuka restoran sampai sekarang. Saya ini cuma ngeliat gini, itu respon demi respon. Bilangan 23 ayat yang ke-21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Dan di Lukas 11 ayat yang 39, ini saya suka sekali ya. Kamu orang Farisi membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalammu penuh rampasan. Hai, baca sama-sama. Boleh ayat yang ke-40, 1, 2, 3. Hai, bukankah dia juga yang percayakah engkau Tuhan bisa menyembuhkan dan menciptakan kau sekali. Bagian luar ataupun dalam. Saudara bodoh, Tuhan bisa menjadikan bagian dalammu. Dia bisa. Hai orang-orang bodoh kata Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, maka Tuhan katakan, Tuhan yang akan memulihkan kau. Tapi kita ini terlalu bodoh. Saya suka kalau bahasa Inggrisnya ya. Orang bodoh tuh gak ada obat. Obatnya itu cuma tongkat. Orang bodoh tuh obatnya cuma tongkat. Nah kalau saudara gak membiarkan pantatmu dipukulin pakai tongkat, kebodohanmu tuh gak akan sembuh. Dan saudara akan tetap cacat luar dalam. Saudara bisa ngerti? Boleh ayatnya dimuncul lagi? Hai orang-orang bodoh, bukankah dia Tuhan yang menciptakan kau bagian luar dan bagian dalam? Berarti dia juga yang bisa menjadikan luarmu dan dalammu sempur. Kalau saudara gak yakin artinya saudara orang bodoh.
Kalau saudara masih tidak yakin engkau bisa sembuh, engkau bisa dipulihkan, berarti engkau ini orang bodoh. Saudara bisa bayangin ya, di tim besar, kami itu tim besar saudara. 100 itu yang komit, masih banyak ratusan lainnya. 100 itu yang di PK-in. Kami punya pengkhotbah sekian banyak, pembicara sekian banyak. Tapi setiap kali acara ke Sumsel, acara ke Lampung, Jawa Barat, kami selalu kekurangan pembicara. Saya kan bilang, aduh si A kurangnya di sini, si B sering keceplosan, si C nanti marah-marah, si D nanti gini, si E habis pelayanan nanti dia uring-uringan. Semua cacat dan semua gak bisa saya berangkatin. Ujungnya berangkat saya lagi, Kesia lagi. 100 orang loh. 100 orang di Mahanaim, di bawah saya. Cari pengkhotbah buat 5, 6, 7, 8, 9 minggu depan nih. Kami kesulitan. Saya itu sampai ngomong gini ya, ini di grup ini gak ada yang nyaut apa-apa sih. Saya butuh dibantuin ini. Bentar lagi 3 minggu lagi saya pergi ke Jepang. Saya butuh pemetaan. Ya si ini gak bisa, si ini lagi melo, si ini lagi mutung. Si ini pemetaan asal-asalan. Dan saya ini gini, mau sampai kapan engkau jadi Mephiboset saudara? Saya ini sampai berpikir gini ya, ini sampai saya pergi ke Jepang. Dan ini orang-orang lingkar dalam saya gak ada yang mau memutuskan melatih tangan kiri. Saya buka pendaftaran di Mahanaim siapa mau jadi AB baru saya. Kurang orang. Ratusan orang, gak ada yang bisa. Kemarin Bu Iin minta, Jos buat buku deklarasi, saya minta tambahan revisi ini. Saya tanya di grup, ada yang bisa bantuin gak? Karena saya baru pulang dari Australia. Saya harus ada ngisi di Jawa Timur. Gak ada yang nyaut. Ini gak ada yang bisa nulis apa? Gak ada yang bisa ngumpulin ayat apa? Cuma nyari ayat. Cari ayat kesembuhan. Ayatnya, lalu Tuhan memberikan Adam makan buah-buahan. Itu ayat apa saya bilang? Lu berapa tahun? Dan saya sungguh berdoa gini. Saudara kita semua cacat. Saudara lihat kiri kanan. Sama kok. Cubit. Kalau ada pemimpin di depanmu coba dipegang pipinya masih manusia gak? Coba cek pantatnya duduk gak? Duduk kan? Tapi kalau mereka bisa duduk di depan. Mereka tidak membiarkan kecacatan mereka menguasai mereka. Saya gak berani berbicara tentang semua pemimpin yang di depan. Saya berbicara tentang saya dan Kesia aja. Miel deh. Ya El ya. Langsung nengok dia. Dia melatih dirinya untuk nari kok. Melatih dirinya untuk balancing kok. Apalagi engkau. Ini lawatan bukan akan bergulir. Sedang bergulir. Sedang. Wah saudara ini kadang terlalu buta sih. Nanti saudara tahu 100 tahun dari sekarang kalau Tuhan belum datang. Orang itu akan cerita dulu ada lawatan, bukan dulu. Oh itu tahun 2005 ada lawatan besar. Saudara sekarang kan pelengah-pelengah ya. Saya ini berdoa, saudara melatih tangan kirimu saudara. Bentar lagi lah saudara berikanlah kesempatan untuk anak-anak saya yang masih jadi Mephiboset ini. Bentar lagi saya buka pendaftaran, serius. Saya butuh buat brosur aja gak ada yang bisa buat kok. Gak ada. Yang satu kelamaan lah, butuh sebulan sendiri buat desain. Yang satu lagi mutung lah. Saya sungguh berdoa. Kita semua ini punya kedagingan yang sama. Pak Luki, Pak Ferry, Pak Steve. Saya hampir ngomong Pak Ayah. Pak Ayah, Pak Steve. Ibu Iin, Ibu Ruth. Semua. Kita cacat kok. Tapi kita melatih sedemikian rupa. Saya sungguh berdoa saudara tempat ini. Lawatan ini membutuhkan banyak orang. Tuayan terlalu banyak. Tanah Kanaan terlalu besar. Tapi yang mau berperang terlalu sedikit.
yang bisa mengangkat pedang terlalu sedikit. Dan saya sungguh berdoa, firman pada pagi hari ini menggampar engkau, saudara. Kalau enggak, ya saya yang gampar beneran lah. Dan itu membuat engkau, kita semua cacat, saya punya kelemahan, perjinahan, kesombongan, pemberontakan, kemarahan. Saya gak bisa main musik, saya gak bisa nyanyi, saya latih semua aspek dalam hidup saya. Dan saya sungguh berdoa, saudara pun memilih yang sama. Mari tutup Alkitabmu sebentar. Angkat tangan kirimu sebagai lambang. Engkau mau melatih semua yang cacat dalam hidupmu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang terlalu banyak beralasan, terlalu manja, terlalu mendengar dan mengikuti kedagingan dan kenyamanan kami Tuhan. Buat kami bangkit menjadi pahlawan-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya Roh Kudus Engkaulah tongkat kami yang membawa kami memenangi setiap peperangan. Engkau Tuhan yang menjadikan luar dan dalam kami. Hanya di dalam nama Yesus. Latih kami Tuhan. Latih kami. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap melatih setiap kelemahan, sama-sama katakan,